Halo, halo, selamat sore teman-teman mahasiswa Indonesia, calon peserta program Global Undergraduate Exchange. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore ini kita berjumpa lagi dalam sesi daring untuk program beasiswa Global Undergraduate Exchange, yaitu sebuah program beasiswa yang dapat dilamar oleh rekan-rekan mahasiswa S1 atau D4 se-Indonesia. Nah, saat ini saya Mita dari tim komunikasi Aminef akan menjadi host dan juga moderator pada acara sore hari ini ya. Nah, untuk bisa memperluas jangkauan acara ini, acara via Zoom meeting kami teruskan ke Facebook page. Di antaranya ada Facebook page Aminef Fulbright Indonesia, lalu juga ada Facebook page Education USA, Relo Archipelago, My America Jakarta, dan juga US Konjen Medan. Oleh karena itu, kami juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir di acara ini melalui siaran Facebook page. Supaya nanti untuk acaranya dapat berlangsung lebih meriah, nah, kami menghadirkan ada 16 orang alumni yang nanti tergabung di dalam sesi breakout room. Sesi pada sore hari ini akan tergabung atau dibagi menjadi dua bagian. Sesi pertama adalah sesi informasi mengenai program Global U-Grad, lalu setelah itu sesi kedua akan merupakan sesi breakout room bersama alumni ya, di mana di sesi breakout room itu tidak disiarkan di Facebook page live. Oleh karena itu, teman-teman boleh sekali bergabung bersama kami di Zoom meeting ini supaya nanti bisa ikut ngobrol dengan para alumni di dalam breakout room-nya. Oke, teman-teman sekalian, kalau seumpamanya teman-teman sudah siap untuk melanjutkan atau mendengarkan acara, langsung saja ya, kita akan mulai untuk paparannya. Saya akan membagikan yaitu paparan tentang program Global Undergraduate Exchange. Ini adalah paparan yang kami persiapkan untuk Anda semuanya. Program Global U-Grad adalah program pertukaran yang sifatnya nirgelar bagi mahasiswa S1 atau D4 Indonesia yang berkuliah di dalam negeri ya. Boleh kuliah di universitas, boleh di politeknik, ataupun sekolah tinggi, asalkan kuliahnya di kampus dalam negeri. Lalu program ini memberikan pengalaman untuk menjalani kuliah di universitas di Amerika Serikat selama 1 semester. Lalu program ini juga memberikan kesempatan kepada mereka yang berasal dari wilayah atau latar belakang yang kurang terwakili, yang sekiranya tidak atau belum pernah studi ke Amerika Serikat ataupun negara lainnya. Kegiatan Global U-Grad ini akan mencakup perkuliahan di dalam kelas sesuai dengan bidang studi yang diambil di Indonesia. Lalu setelah itu ada mata kuliah 3 SKS untuk meningkatkan pemahaman tentang Amerika Serikat atau memperdalam kemampuan bahasa Inggris. Lalu Anda akan rasakan tinggal di lingkungan kampus bersama mahasiswa Amerika Serikat ataupun mahasiswa internasional lainnya. Dan juga ada kegiatan partisipasi dalam kegiatan pelayanan masyarakat atau volunteering selama 20 jam. Lalu juga ada orientasi kedatangan dan juga workshop di akhir program. Ini merupakan sebuah momen yang sangat berharga karena nanti di orientasi dan workshop, teman-teman peserta Global U-Graders dari berbagai belahan dunia, ada 60 negara ya, akan bertemu dan juga berinteraksi. Jadi teman-teman akan memiliki teman baru sesama Global U-Graders. Beasiswa untuk program Global U-Grad ini tentu fasilitasnya sangatlah menyeluruh ya. Akan mencakup tiket pesawat domestik pulang pergi, akomodasi dan juga uang saku selama mengikuti proses di Indonesia. Misalkan Anda harus pergi ke Jakarta, sementara Anda domisili berada di Kalimantan. Diundang untuk wawancara program Global U-Grad ke Jakarta, maka dari tahap tersebut pun kami akan menanggung untuk keperluan Anda, tiket PP, akomodasi, dan juga uang sakunya. Saat nanti berangkat ke Amerika Serikat, kami akan berikan uang kuliah, uang saku bulanan, uang buku, dan juga akomodasi selama program. Dan
tidak kalah penting adalah tiket pesawat pulang pergi dari domisili Anda ke Jakarta, sampai ke Amerika Serikat, sampai nanti kembali ke domisili lagi ya. Dan juga ada asuransi kesehatan. Siapakah yang sekiranya bisa melamar program ini? Yang merupakan warga negara Indonesia dan saat ini merupakan mahasiswa aktif yang diutamakan berada di semester 3 ataupun semester 5 di program jenjang D1, maksud saya S1 atau D4 di Indonesia. Usia minimal 18 tahun, tidak ada usia maksimalnya, dan komitmen kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan studi S1 atau D4-nya, memiliki prestasi akademis, kalau bisa IPK minimal 3,0 ya, dan memiliki bakat kepemimpinan serta aktif kegiatan sosial, dan belum memiliki pengalaman belajar di Amerika Serikat ataupun negara lainnya, maka pada dasarnya teman-teman itu sudah merupakan seseorang yang memenuhi persyaratan umum untuk melamar program Global Grad. Berkaitan dengan kemampuan bahasa Inggris, karena nanti selama menjalani program, Anda akan berkuliah di dalam kelas di Amerika Serikat, berinteraksi dengan mahasiswa internasional, maka setidaknya harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan kepemilikan skor bahasa Inggris, yaitu TOEFL ITP ataupun TOEFL Prediction 500, IBT 61, IELTS 6,0, dan Duolingo 95. Silakan Anda pilih tes mana sajakah dari yang ada pilihan ini yang paling memungkinkan untuk diambil ya. Adapun untuk persyaratan dokumennya, mengisi formulir aplikasi termasuk esai yang mana kami akan jelaskan pada sore hari ini langkah-langkahnya. Lalu juga mencantumkan fotokopi skor bahasa Inggris, fotokopi KTP, transkrip akademis dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, dan 2 surat rekomendasi dari 1 orang dosen dan 1 orang dari pimpinan kegiatan sosial, ataupun misalkan ketua UKM atau dosen pembimbing UKM, atau kalau punya host family, hal tersebut juga diperbolehkan. Teman-teman, nanti langsung saja mengisi formulir aplikasi Global Grad, di mana nanti Anda akan diminta untuk mendaftar, untuk sign up, dan lalu memulai mengisi dan melengkapi persyaratan. Nanti kami akan menjelaskan lebih rinci ya, langkah-langkah mengisi formulir aplikasi ini. Jangan lupa, setelah selesai mengisi formulir aplikasi daring, kirimkan notifikasi berupa email kepada kami di Aminer dengan subjek email, nama lengkap Anda, dan juga informasi bahwa Anda telah melengkapi online form dari program Global Grad ini, sambil nanti melampirkan hasil skor TOEFL ITP ataupun skor kemampuan bahasa Inggris lainnya yang dipergunakan. Nah, Global Grad tidak hanya ditawarkan di Indonesia saja, tapi juga ke 59 negara lainnya. Oleh karena itu, untuk aplikan Indonesia, persyaratannya akan mengacu pada persyaratan yang ada di laman Aminer. Ya. Tenggat waktu pendaftaran adalah di 15 Desember, dan berikut ini adalah sepatah dua patah kesan dari para alumninya. Ada Eston dari Papua, dia mengatakan bahwa program ini secara personal dan profesional telah membantunya untuk lebih percaya diri, menambah wawasan baru, serta menambah kemampuan untuk berpikir kritis. Juga ada Hani dari Padang, yang menyatakan bahwa Global Grad adalah sebuah life-changing experience, pengalaman yang merubah hidup. Karena dia belajar untuk bagaimanakah belajar di dalam perkuliahan di dalam kelas ya, di Amerika Serikat, beradaptasi, berjejaring, menjadi pemimpin yang lebih baik, dan juga belajar untuk mengelola waktu dan diri. Semuanya sekaligus dalam satu program Global Grad ini. Tentunya menjadi seorang exchange student itu bisa membawa hati tersebar kemana-mana ya, karena temannya ada dari seluruh dunia. Oleh karena itu, Hani merasa bahwa untuk menjadi seorang Global Graders itu adalah sebuah berkah. Dan dia sangat mendorong teman-teman nih untuk bisa menjadi Global Graders berikutnya. Take your chance, begitu katanya. Lalu ada Jeremy dari Manado ya. Global Grad menurut dia adalah sebuah babak dalam kehidupan
yang membantunya untuk melihat kehidupan ini di luar ekspektasi. Dan ini merupakan juga sebuah kesempatan yang unik untuk bisa mengajarkannya bagaimana caranya keluar dari zona nyaman. Dia bertemu dengan mereka yang berasal dari banyak negara, lalu setelah itu membuat memori bersama-sama di Amerika Serikat, dan tentunya menjadi exchange student itu bisa melebarkan perspektif dalam hal memahami budaya lainnya dan juga meningkatkan kemampuan akademisnya. Ini adalah sebuah pengalaman yang dapat membuat teman-teman memperluas jejaring dan tentunya ini adalah pengalaman yang layak atau pantas untuk dicoba ya, worth a try. Nah, kebetulan nanti Jeremy dan juga Hani hadir juga di sini sebagai 2 orang dari 16 orang fasilitator yang akan tergabung di dalam breakout room. Jadi nanti teman-teman boleh ya langsung ngobrol-ngobrol dengan Jeremy, dengan Hani, ataupun dengan para alumni lainnya untuk mendapatkan perspektif mereka dan juga tips dari mereka. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini, bisa ditemukan di laman Aminef, www.aminef.or.id. Nah, lalu bisa juga mengikuti kami di media sosial, ada Facebook page, ada Twitter, dan juga ada Instagram, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai program Global U Grad dan juga cerita pengalaman alumni. Kalau ada pertanyaan, nah nanti di dalam breakout room akan ada sesi tanya-jawab ya. Silakan pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mendapatkan cerita pengalaman dan juga jawaban atas pertanyaan Anda mengenai program Global U Grad langsung dari para alumninya. Kalau seumpamanya pertanyaannya muncul setelah acara selesai, boleh nanti telepon ke kantor Aminef atau mengirimkan email kepada kami. Aminef adalah pengelola beasiswa Fulbright dan juga beasiswa lainnya seperti contohnya program Global U Grad ini dan juga program CCI. Kami berdiri pada tahun 1992 dan merupakan yayasan nirlaba yang didirikan atas kerjasama pemerintah Amerika Serikat dan juga Indonesia. Teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai program Global U Grad. Sekarang waktunya teman-teman untuk bisa menjadi Global U Graders berikutnya, sehingga bisa merasakan pengalaman gimana sih rasanya menjadi seorang mahasiswa yang menjalani program pertukaran di Amerika Serikat melalui program yang sangat bermanfaat ini. Nah, sekarang langsung saja kita masuk kepada penjelasan berikutnya ya, yaitu penjelasan mengenai program Global U Grad, yaitu bagaimanakah langkah demi langkah untuk bisa mengisi formulir aplikasinya. Langsung saja saya ingin mengundang yaitu alumni Global U Grad yang baru pulang dari Amerika nih, beberapa bulan yang lalu ya. Ada Dani Saputra untuk bisa menyampaikan paparannya. Saya akan membantu Dani untuk membagikan slide-nya. Langsung saja kepada Dani, bisa memulai untuk sesi tips mengisi dan juga langkah-langkah aplikasi daring program Global U Grad. Baik, terima kasih banyak Mbak Mita. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Kalau suara saya agak kurang jelas, mohon kasih tahu ya, biar saya akan perbaiki nanti. Oke, kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan tips mengisi formulir aplikasi online Global U Grad Exchange Program kepada teman-teman yang harapannya teman-teman bisa memanfaatkan momen ini untuk mengisi formulirnya. Maka nama saya Dani Saputra, saya lulusan S1 Aquaculture atau Budidaya Perairan dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Saya merupakan award di Global U Grad 2021 hingga tahun 2021-2022 di Colorado State University. Halo Dani, apakah masih bersama kami? Masih ada ya? Oke. Halo. Oke, maaf. Ya. Oke, teman-teman. Nah,
Untuk pengisiannya, teman-teman bisa masuk ke link yang ada di bawah atau scan barcode yang ada di halaman depan ini di pojok kiri atas dari layar teman-teman. Kemudian silakan buat akun jika belum punya akun atau yang sudah ada, silakan sign in dan login. Oke, kemudian untuk teman-teman yang baru membuat akun, silakan create a profile to get started. Jadi buat profil atau lengkapi profil Anda dengan mengklik bagian ini, kemudian akan tampil halaman seperti ini. Silakan isi nama, tanggal lahir, serta email yang aktif yang teman-teman sering gunakan sehari-hari. Usahakan email ini teman-teman sering cek dan lihat folder spamnya, biasanya masuk ke situ. Oke. Dan jika sudah, teman-teman bisa mengklik bagian bawah Get Started. Itu di bagian bawah. Kalaupun sudah, biasanya akan ada di bagian atas. Tergantung juga tahunnya berapa. Jadi teman-teman harus mengisi tahunnya sesuai dengan ini ya. Kalau nggak salah sekarang 2023-2024 kayak gitu. Oke. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Teman-teman diminta untuk melengkapi eligibilitas. Apakah teman-teman bisa mendaftar program ini atau tidak. Klik Global Grad, kemudian apakah US citizen, tentu saja tidak, karena kalau warga negaranya mereka tidak bisa mendaftar. Kemudian, apakah Anda warga negara di bawah ini? Jika ada Indonesia, oke, udah pasti klik yes. Kemudian, nah umur juga penting, bahwa teman-teman harus bisa berumur 18 tahun sebelum atau sesudah tenggat tanggal tersebut. Oke, kemudian itu tampilannya akan berubah lagi. Teman-teman harus mengisi profil teman-teman, apakah teman-teman merupakan mahasiswa full-time, S1 atau D4, kemudian apakah teman-teman juga memiliki setidaknya 1 semester tersisa setelah bulan Mei 2024. Jadi ini nanti akan menyesuaikan teman-teman mendaftarnya kapan, gitu kan. Kemudian juga klik apakah bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, dan tentu saja ini merupakan salah satu syarat mutlak ya teman-teman. So you have to check it. And then, yang kemudian, apakah Anda berkomitmen untuk melayani atau melakukan pengabdian kepada masyarakat? Tentu saja, karena Global Grad juga merupakan program yang menitik beratkan pada hal tersebut. Oke, sudah. Lagi, silakan lengkapi nama Anda, informasi data pribadi seperti nama. Jika nama Anda tiga kata, silakan isi. Namun jika 2, ya silakan di yang pertama saja, first name and then last name. Ini kan apa gender Anda secara biologis, apakah laki-laki ataupun wanita. Oke, seperti itu. Jika sudah, kemudian Anda juga akan diminta untuk melengkapi ini lagi, tanggal lahir, kemudian indikasikan gender Anda sesuai keinginan teman-teman seperti apa mau disebut, kemudian mohon juga sebutkan kota dan juga negara tempat teman-teman lahir, di mana teman-teman saat ini berada, kota dan negara apa saat ini sedang tinggal, keluarga negaraan, kemudian juga perlu disebutkan apakah teman-teman memiliki keluarga negaraan ganda atau tidak, dan yang bagian bawah, apakah teman-teman pernah ditangkap atas sebuah tindakan kriminal. Saya harap tidak ya, kalaupun ada ya silakan isi secara jujur. Oke, kemudian informasi kontak juga teman-teman diminta lagi mengisi email. Email bisa menggunakan email yang sama seperti tadi, dan saya sarankan juga seperti itu agar tidak banyak teman-teman melihat mengganti-ganti email. Kemudian silakan isi nomor telepon. Nomor teleponnya juga kalau bisa ditambah kode negara seperti Indonesia +62, kemudian nomor teman-teman. Alamat permanen saya kemarin isi sesuai KTP. Jadi sesuai KTP, kemudian juga kota saat ini sesuai KTP, negara, kemudian provinsi atau daerah lainnya, kemudian juga kode pos. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kontak darurat juga penting. Nah, ini teman-teman bisa berikan kontak orang-orang yang menurut teman-teman bisa menjadi tangan pertama kalau ada kejadian apa-apa. Nah, ini personal, so saya kalau tidak salah seperti itu, bukan kontak Aminef. Kalau kontak Aminef nanti kalau sudah lolos. Kalau ini saya kemarin saya tulis nama kontak adik saya karena adik saya juga sangat melek teknologi dibanding orang tua saya kayak gitu. Jadi nama mereka, kemudian email mereka,
nomor HP mereka juga kembali beri kode negara dan jelaskan hubungan Anda dengan kontak tersebut. Kemudian juga disebutkan disability disclosure. Jika teman-teman memiliki kondisi medis yang spesifik, mohon jelaskan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke. Kemudian akademik informasi. Informasi akademik teman-teman juga perlu diisi. Di universitas mana saat ini teman-teman sedang berkuliah. Teman jangan gunakan singkatan, gunakan sesuai apa yang udah ada di situ, dan juga kalau lebih enak nggak usah diubah ke bahasa Inggris. Kalaupun udah ada nggak apa-apa, kalau nggak ya nggak usah ke bahasa Inggris karena itu kan udah ada SK ke undang-undangnya gitu. Kemudian juga tuliskan alamat universitas teman-teman, field of study, bidang studi yang teman-teman pelajari, kemudian GPA atau IPK teman-teman. Gunakan IPK yang dengan kita sama sih kayak di Amerika 0 sampai 4 kayak gitu. Kemudian juga tuliskan di tahun berapa teman-teman saat sedang kuliah saat ini. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman juga diminta untuk mengisi yang ini sudah oke. Jadi untuk tahun studi ya saya harap juga teman-teman tahu kalau semester 1 2 itu 1, semester 3 dan 4 itu tahun kedua, semester 5 dan 6 semester ketiga dan tahun ketiga, kemudian selanjutnya. And then next. Nah, kira-kira untuk yang ini tanggal berapakah teman-teman masuk universitas? Nah, ini juga bisa dikira-kirain aja, nggak harus exact. Kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kemudian kira-kira juga ekspektasi teman-teman untuk lulus dari universitas yang di Indonesia itu kapan? Jadi silakan diisi. Kemudian juga, nah di sini diminta apakah teman-teman berkeinginan untuk lulus di universitas sekarang sebelum tahun 2024 atau enggak? Silakan diisi. Ini juga bisa menentukan apakah teman-teman akan diluluskan atau tidak. Dan yang uniknya adalah yang saya tidak miliki saat saya mendaftar, teman-teman bisa memilih jika teman-teman lolos kapan ingin berangkat ke US-nya. So ada opsi tahun berapa dan dari bulan berapa sampai bulan berapa kayak gitu. Nah, informasi akademik lainnya yang teman-teman perlu isi adalah apakah teman-teman saat ini sedang kuliah di universitas lain, double degree atau enggak. Silakan diisi. Kalau teman-teman pernah mengalami hal tersebut, silakan sebutkan apakah sudah atau belum. Kemudian apakah teman-teman pernah di DO atau dikeluarkan dari satu universitas? Silakan isi sejujur-jujurnya. Kemudian yang bagian bawah, dalam bidang studi Anda, silakan tulis mata kuliah apa yang ingin teman-teman coba ambil di universitas. Ini penting karena ini akan menentukan universitas mana teman-teman akan ditempatkan saat menjadi finalis. Ini tidak menentukan teman-teman bisa dapat universitas yang teman-teman inginkan atau enggak, tapi ini menentukan hal tersebut. Oke. Nah, tadi kan yang di bidang studi. Sekarang yang di luar bidang studi, kira-kira teman-teman ingin belajar apa? Terserah mau nulis apa? Public speaking kah? US history atau environmental atau management and conservation, silakan. Apakah teman-teman pernah kuliah atau belajar menempuh pendidikan di Amerika sebelumnya? Silakan diisi. Jika pernah, akan nanti dituliskan apa program apa. Kemudian apakah teman-teman pernah berpartisipasi dalam program di Amerika, pertukaran ke Amerika? Silakan kalau diisi kalau pernah. Kemudian bagaimana teman-teman mendengar informasi tentang program Global Upgrade ini? Silakan juga diisi. Oke, selanjutnya. Nah, ini kontak informasi untuk anggota fakultas. Jadi orang-orang fakultas di universitas teman-teman bisa diberikan kontak dekan, kaprodi, dosen pembimbing akademik ataupun wakil dekan. Saya kemarin kebetulan dosen PA saya, pembimbing akademik saya merupakan dekan, jadi saya isi beliau. Minta emailnya, kemudian nomor teleponnya, dan kalau bisa izin dulu sama beliau. Bu, Pak, saya ingin mendaftar ini dan memerlukan kontak Bapak atau Ibu untuk dimasukkan. Nah, silakan diisi. Karena bisa jadi kontak ini yang akan orang World Learning atau IMINEF telepon untuk mengklarifikasi apakah betul mahasiswa ini merupakan mahasiswa Bapak atau Ibu dan mendaftar, dan apa yang dituliskan di esai apakah benar atau enggak. Gitu. Oke, kemudian informasi kemampuan bahasa Inggris teman-teman.
silakan tulis dulu apakah bahasa native, bahasa asal teman-teman, bahasa Indonesia. Kemudian berapa lama sudah teman-teman belajar bahasa Inggris? Silakan ditulis. Kemudian di mana saja teman-teman pernah belajar bahasa Inggris? Pernah les kah? Atau hanya di kuliah? Atau belajar otodidak? Silakan diisi. Kemudian juga ada Radio English Proficiency. Silakan kira-kira dikasih nilai gitu. Kemampuan bahasa Inggris teman-teman dalam membaca, berbicara, juga menulis. Ada kalau nggak salah poor atau jelek, good, biasa, dan excellent. Silakan ditulis, diisi kira-kira. Kemudian bagian bawah, apakah teman-teman pernah mengambil tes TOEFL atau IELTS sebelumnya? Silakan diisi dan akan nanti diminta skornya berapa. Akan ada bagian itu yang keluar nanti. Seperti itu. Selanjutnya, informasi, hobi, minat, dan komunitas. Pelayanan Anda kepada komunitas seperti apa? Apakah teman-teman sekarang bekerja atau enggak? Tulis. Kemudian bagian berikutnya, apakah pekerjaan orang tua atau wali Anda? Kemudian ini first parent ya, artinya bisa jadi ayah, bisa jadi ibu. Kemudian selanjutnya second parent, bisa jadi juga ibu ataupun siapa yang bagian kedua. Kemudian diminta untuk menulis hobi dan hal-hal yang membuat teman-teman tertarik yang Anda nikmati. Silakan tulis, membacakah, bermain basketkah, atau berkomunikasi dengan orang seperti apa, silakan ditulis. Dan nantinya teman-teman juga diminta untuk menulis hobi atau hal apa yang ingin teman-teman coba di Amerika Serikat nantinya. Dan juga bisa Dani, saya mau interupsi. Ya. Penasaran nih, kalau Dani dulu ketika mengisi form ini, apa yang dituliskan di bagian hobi dan interest, lalu apa yang ingin dicoba di Amerika Serikat? Bisa nggak diinformasikan kepada kami? Bisa banget, Mbak Mita. Oke. Pertama, seingat saya menulis, pertama saya hobi basket. Saya hobi main basket, dan saya tulis. Dan juga saya tulis nggak hanya list doang itu, tapi saya beri penjelasan singkat mungkin 1-2 kalimat setelah itu. Kemudian saya juga, karena saya hobi basket ya, saya bilang bahwa saya ingin mencoba main basket di Amerika, atau paling nggak nonton pertandingan basket di universitas ataupun di NBA. Itu satu. Kemudian 2, saya juga bilang saya suka berbagi cerita di sosial media. Kemudian saya bilang saya ingin belajar paling enggak gimana caranya sih orang di Amerika tuh belajar public speaking kayak gitu. Dan saya tulis itu. Kalau yang berikutnya apa nih untuk yang hobi atau ketertarikan yang ingin dicoba di Amerika Serikat? Oke, tadi pertama saya ingin coba belajar main basket di Amerika. Kemudian saya ingin ngelihat manajemen atau konservasi hewan liar di sana, ya sesuai dengan bidang saya. Kemudian yang ketiga, tadi saya bilang saya ingin belajar public speaking. Itu aja. Oke, baik. Dan kalau semuanya teman-teman calon aplikan Global New Grad ini menyimak Instagram Aminef ataupun media sosial Aminef lainnya secara berkala ya, Aminef pernah juga membagikan cerita pengalaman Dani mengunjungi beberapa konservasi alam ya di Amerika Serikat ya. Menarik sekali ceritanya. Oke, Dani, silakan lanjutkan. Baik. Dan itu terjadi. Apa yang saya tulis ternyata bisa saya wujudkan. Kemudian selanjutnya teman-teman diminta untuk menuliskan atau menjelaskan komitmen Anda terhadap komunitas. Apa pengabdian masyarakat yang pernah teman-teman kerjakan sebelumnya? Silakan ditulis. Bisa pakai list. Saya kemarin list mungkin ada 5 atau 6. Saya list kemudian saya jelaskan singkat apa aja saja yang saya kerjakan di sana. Kemudian juga silakan dituliskan penghargaan atau beasiswa yang pernah teman-teman dapat, apakah pernah menang lomba atau mendapat penghargaan apa, silakan ditulis di situ. Oke. Nah, esai ini yang bagi saya atau teman-teman alumni lainnya juga sangat it takes a lot of courage and time and energy untuk menyelesaikannya. Silakan isi esainya dengan jumlah kata 450 sampai 600 kata. Teman-teman bisa lihat banyak sekali referensi yang ada di internet, di Instagram, dan do your best. Esai pertama ya. Esai pertama. Kemudian esai kedua, teman-teman disuruh milih. Ada 2 prompt di sini. Ada 2 opsi yang memiliki makna berbeda. Poin kedua atau ketiga. Nah, teman-teman silakan pilih bagaimana yang mana yang ingin teman-teman tulis seperti apa, and just do it. Saya kalau nggak salah kurang lebih
kurang lebih dengan yang nomor 2, poin A, yang Helen Keller. Tapi bedanya dulu yang ngomong itu quote-nya dari Martin Luther King Jr. gitu. Tapi isinya sama. Oke. Next. Nah, tips menulis esai gimana, Bang Dani? Gitu kan. Kalau dari saya, untuk menulis esai, teman-teman bisa buat dalam 4-5 paragraf. Pertama, silakan beri hook atau sesuatu yang menarik bagi pembaca. Kemudian ceritakan keadaan atau daerah teman-teman saat ini sedang apa. Situ. Kemudian sudah ceritakan keadaan tersebut, apa masalah yang teman-teman lihat menjadi keresahan teman-teman, seperti apa kayak gitu, yang ingin teman-teman selesaikan. Kemudian selanjutnya dibuat kata sambung hingga berhubung ke paragraf berikutnya. Boleh lanjut. Nah, ceritakan dari masalah tersebut atau keresahan teman-teman tadi terhadap keadaan yang ada di daerah. Ceritakan kontribusi apa yang teman-teman telah lakukan. Apakah teman-teman sudah melakukan apa atau melakukan apa. Nah, itu juga ada kaitannya dengan mengisi kontribusi tadi, list beberapa hal yang teman-teman udah lakukan kepada masyarakat. Silakan tulis. Apakah teman-teman pernah menjadi duta, pernah menjadi melaksanakan KKN atau apa, juga bisa tulis. Kemudian sajikan data dan dampak atas kontribusi kamu. Data juga harus valid, jadi kita tahu atau mereka juga tahu ini bukan ngada-ngada gitu kan. Kemudian dampak apa setelah teman melakukan hal tersebut, kontribusi nyata tersebut, apa yang terjadi. Dan yang terakhir, final closing. Tutup dengan statement yang nyambung dengan hook awal dan memberikan engage atau insight yang baru terhadap apa yang teman-teman kerjakan. Oke, setelah itu teman-teman diminta untuk mengisi atau mengunggah beberapa dokumen seperti surat rekomendasi yang seperti Mbak Mita bilang bisa 2. 1 academic letter of recommendation. Kalau saya kemarin pertama minta sama salah satu dosen yang memang saya pernah beberapa kali ikut project bersama beliau. Beliau menjadi supervisor saya dalam beberapa riset juga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa meminta, ini apa namanya? Kayak ini kalau nggak salah template-nya seperti ini. Jadi ada prompt-nya, ada instruksinya di bawah. Teman-teman minta kepada dosennya, Pak, saya mau bikin ini, tolong buat ini seperti ini. Tapi juga nggak harus seperti ini. Kalau saya nggak pakai kertas ini gitu loh. Saya cuma buat kop universitas, kemudian isinya yang penting adalah sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Yang poin A, B, C ini yang di bawah. Nah, isinya harus itu ada tanda tangan, ada data orang tersebut, seperti yang di bawah. Boleh lanjut, Mbak Mita. Nah, jadi ada nama yang memberikan rekomendasi, jabatan mereka, alamat, nomor telepon, tanda tangan, serta tanggal. Kemudian baru isi dari surat rekomendasi tersebut. Saya rasa mungkin dosen sudah pernah mendapatkan surat rekomendasi, jadi mereka tahu. Oke. Nah, yang kedua, surat rekomendasi kedua adalah surat yang bersifat personal, yang orang-orang yang teman-teman rasa. Halo, Dani. Oke, Dani, barusan suaranya sedikit terputus. Oke. Oke, kita lihat ya untuk Dani. Di saya ada kendala teknis di sisi Dani. Kita tunggu sampai Dani bisa terhubung kembali ya, teman-teman ya. Kita menunggu sama-sama. Oke, mari kita lihat. Halo Dani, bisakah mendengar suara saya? Baik, masih belum ada, mungkin ada koneksi internet yang sedikit bermasalah. Oke, Dani, apakah bersama Aminah masih? Belum ada ya. Baik, saya akan melanjutkan sambil menunggu Dani masuk lagi ke dalam ruangan ini ya. Nah, teman-teman, untuk tadi mengenai surat rekomendasi. Mengapa diperlukan 2 surat rekomendasi? Yang pertama bersifat akademik dan yang kedua bersifat personal. Ini dikarenakan supaya panitia seleksi Global New Grad bisa mengenal teman-teman dari perspektif yang berbeda. Dalam hal ini,
Kalau dari dosen, nah dosen tentunya bisa memberikan masukan dan juga pengalaman yang positif tentang interaksinya dengan Anda sebagai seorang mahasiswa. Seperti yang tadi Dani ceritakan ya, dia pernah berpartisipasi dalam beberapa proyek dosen, sehingga dosen pun bisa memberikan penilaian yang lebih spesifik. Lalu, untuk surat rekomendasi yang sifatnya personal, maka ini adalah didapatkan dari mereka yang pernah menjadi coach, atau mungkin pernah menjadi host family, atau misalkan pernah menjadi supervisor atau atasan di kegiatan unit kegiatan mahasiswa misalnya. Jadi di sini bisa panitia seleksi mendapatkan perspektif dari mereka yang terlibat dengan Anda di dalam kegiatan selain kegiatan akademis, yaitu kegiatan yang sifatnya sosial. Jadi kalau bisa diupayakan untuk bisa mendapatkan 2 surat rekomendasi dari mereka yang berbeda. Begitu ya untuk penjelasan mengenai surat rekomendasi. Nah, sekarang saya ingin melihat lagi apakah Dani sudah kembali terhubung dengan kita di sini. I'm back, Mbak Mita. Sorry. Oke, baiklah. Ada kendala teknis, tidak apa-apa. Kita langsung lanjutkan saja. Untuk supaya koneksi internet optimal, mungkin Dani bisa menyampaikan informasi sambil off-cam, sehingga koneksi internet bisa terfokus kepada audio. Begitu ya? Baik, bisa. Oke, baik. Silakan dilanjutkan, Dani. Oke, terima kasih. Tadi saya terhenti di sini untuk personal letter of recommendation. Ya, betul. Jadi teman-teman bisa minta dengan coach atau orang-orang yang mengenal teman-teman secara pribadi di luar akademik, apakah dia pernah berorganisasi sama dengan teman-teman, host family, atau apapun boleh. Dan formatnya juga mirip, ada instruksinya seperti ini, dan isinya juga sama kurang lebih dengan yang tadi. Oke. Ya, benar seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman juga diminta untuk mengunggah fotokopi dari paspor ataupun KTP, upload dalam format PDF ataupun JPG ataupun PNG. Kemudian juga teman-teman diminta untuk mengunggah transkrip resmi official. Nah, transkrip ini kalau saya tidak salah dalam bahasa Inggris. Teman-teman bisa minta transkrip dari admin, kemudian silakan ditranslate dengan penerjemah tersumpah kah, atau kalau ada ya layanan dari universitas juga bisa. Nah, saya gunakan dari layanan yang ada di universitas saya. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah portofolio juga ini opsional. Teman-teman jika memiliki pekerjaan-pekerjaan seperti desainer ataupun yang sejenisnya untuk memiliki portofolio, silakan diupload. Kemudian juga email. Nah, email silakan diisi apakah teman-teman yang memiliki portofolio memiliki email atau enggak. Jika sudah, mark complete and klik submit jika semua sudah selesai. Namun jika belum selesai, teman-teman bisa klik save draft untuk nantinya diselesaikan. Itu jika sudah submit, nah akan berubah statusnya seperti ini. This has been submitted. Artinya teman-teman udah good to go, tinggal nunggu hasilnya dan berdoa. Menunggu panggilan wawancara dari Mbak Mita tentunya. Kemudian teman-teman diminta untuk melampirkan atau mengirim scan bahasa Inggris, TOEFL, ITP atau prediksi ke email yang ada di depan dengan subjek, nama lengkap teman-teman, completed Equal by Grade Online Form, contohnya dari Saputra, completed Equal by Grade Online Form, kemudian sudah. Nah, untuk persyaratannya seperti Mbak Mita bilang tadi, ada di World Learning juga ada, namun kita merujuk pada laman yang ada di Aminef, kayak gitu. Oke, saya rasa sudah. So, teman-teman silakan berjuang, berdoa, dan I will see you maybe next year, teman-teman yang akan berada di posisi saya memberikan materi seperti ini. Thank you. Thank you so much, Dani. Oke, teman-teman, mari kita berikan reaction, tepuk tangan online kepada Dani Saputra, alumni Global U Grad yang telah memberikan informasi dan juga
langkah demi langkah bagaimanakah caranya mengisi formulir aplikasi Global Upgrade ini. Tenggat waktu pendaftaran tinggal kurang lebih 2 minggu lagi ya. Jadi sebaiknya dicicil untuk mengisi aplikasi mulai dari sekarang. Jangan tunggu nanti ketika tenggat waktu pendaftaran sudah mendekat. Oke, teman-teman semuanya, bagi Anda yang saat ini menyimak di dalam Facebook page live di akun Aminah Fulbright Indonesia, Relo Archipelago, lalu juga ada Education USA Indonesia, dan US Congen Medan, serta My Amerika Jakarta, ini adalah akhir dari siaran langsung yang Anda saksikan. Kalau Anda ingin bergabung bersama kami di sesi kedua, supaya bisa ngobrol-ngobrol secara lebih dekat dengan para alumni Global Upgrade di dalam breakout room, boleh yuk silakan bergabung bersama kami. Sekarang juga, untuk tautan pendaftaran Zoom meeting-nya bisa ditemukan di Instagram Story dan juga Facebook Story akun Aminef. Ya, kami tunggu di dalam Zoom meeting ini ya, kalau ingin bergabung. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang di Facebook page live atas kesediaannya. Untuk teman-teman yang di Zoom meeting, kami mohon izin untuk break sekian menit dulu untuk kami bisa mengakhiri siaran Facebook page live ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.